Shalom, puji Tuhan saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam Daily Devotion. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 55. Kita membaca ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan. Ayat ini berkata carilah Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan kok dicari? Bukankah dia maha kuasa? Bukankah dia maha hadir? Bukankah dia maha tahu? Pasti dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa harus dicari? Saudaraku, saya jelaskan. Ayat ini berkata carilah Tuhan. Artinya, kita sebagai umatnya, kita harus ada usaha untuk mencari. Kita harus ada tindakan. Kalau kita kehilangan sebuah barang, kalau kita ingin barang itu bisa kita temukan kembali, pasti kita ada usaha untuk mencari. Gak mungkin kalau kita tidak ada usaha mencari barang itu bisa ketemukan kembali. Tidak mungkin. Kita harus ada usaha, baru barang itu bisa kita temukan kembali. Demikian pula kita dengan Tuhan. Kita harus ada usaha. Biarpun firman Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu. Tetapi kalau kita hanya diam saja, kita hanya berdiam diri, tidak ada yang kita lakukan. Saya percaya janji itu hanya tinggal janji, tidak ada yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Amin saudara-saudara. Kita melihat ada banyak contoh di Alkitab. Seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun dia menderita sakit. Tetapi tak kala dia mendengar nama Yesus, dia ada tindakan. Dia ada usaha untuk menerobos banyak orang. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ini saudaraku terjadi. Nah saudaraku, demikian pula kalau kita melihat contoh seorang pengemis buta. Kalau dia tidak ada tindakan untuk dia berteriak, tak kala Yesus lewat. Saya yakin dan percaya tidak ada terjadi mujizat. Tetapi karena dia ada usaha untuk berteriak, biarpun waktu dia berteriak dilarang oleh banyak orang. Tetapi semakin dia dilarang, semakin dia berteriak. Itulah usahanya dia. Itulah tindakannya dia. Nah Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, jangan kita berdiam diri. Biarpun Tuhan sudah berjanji Tuhan memberkati kita, tetapi kalau kita hanya berdiam diri, tidak ada yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya, janji itu hanya tetap janji, tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ingin usaha kita maju, usaha kita diberkati, selain kita berdoa, kita juga harus ada tindakan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang kita harus kerjakan. Sehingga bisa menghasilkan apa yang menjadi harapan kita ke depan. Puji Tuhan. Coba kita melihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dalam Yesaya pasal 55. Ayat 7 saya akan bacakan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, ayat ini adalah peringatan untuk orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang fasik adalah orang yang hidup dalam dosa.
Dia tahu firman Tuhan tetapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Nah, saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, sebenarnya ini adalah mengingatkan saudara dan saya juga. Jangan sampai hidup kita seperti seorang fasik. Biarpun kita sudah percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak mau hidup dalam kebenaran. Itu dikatakan seperti orang fasik. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Karena itu mari kita akan betul-betul kita menyadari bahwa hidup kita ini ada karena anugerah Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Amos pasal 5 ayat yang ke-6 bagian A. Di situ berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos ini pekerjaannya setiap hariannya mencari buah arah hutan. Tetapi Tuhan panggil. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel lewat dia mereka bisa kembali hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa ini. Jadi saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, kalau Tuhan memanggil, Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan tidak memandang orang itu orang kaya, orang itu orang yang pendidikan tinggi. Tetapi Tuhan yang melihat dari kesungguhan, dari hati orang itu mau mencintai firman Tuhan. Dan ini benar saudaraku. Lewat Amos bangsa Israel mereka bisa dikembalikan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita membaca dalam ayat yang ke-8. Tetap Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi rancangan Tuhan kepada umatnya supaya kita diselamatkan. Yang kedua, rancangan Tuhan supaya kita itu diberkati. Supaya kita hidup damai sejahtera. Itu Tuhan mau seperti itu. Hanya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk bisa mendapat satu janji yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan adalah supaya masa depan kita penuh damai sejahtera. Di dalam ayat yang ke-9 kita akan membaca. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau rancangan manusia itu selalu memuaskan keinginan manusia. Tetapi rancangan Tuhan itu selalu merancangkan masa depan hidup damai sejahtera. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau tetap merancangkan damai sejahtera kepada umat-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarpun kami menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melihat kelemahan kami, Allah yang tidak pernah melihat kesalahan kami, tetapi Engkau selalu memberikan kekuatan, Engkau selalu menyertai kami. Itu tandanya bahwa Engkau tidak melihat kesalahan kami. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan memberkati.